Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widiana, mahasiswa Universitas Nurul Huda, Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah PPLK 1. Dosen pengampunya yaitu Ibu Marlina, MPDI. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau suara saya sedikit bindeng dan serak karena saya sedang flu, jadi mohon pengertiannya semuanya. Terima kasih. Materi yang saya akan bahas judulnya yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Materi ini untuk anak kelas 10 SMA dan SMK. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan, terus kepandaian tentang sosial, duniawi, akhirat, lahir, dan sebagainya. Dan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya lamu. Ilman alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Terus ada kedua itu ada ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Yang pertama yaitu ilmu fardu ain dan yang kedua itu ilmu fardu kifayah. Pengertiannya yaitu yang pertama, ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Dan ada 3 unsur utama dari agama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dan kedua itu ada ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim nih ya, mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, terus ada antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan masih banyak lainnya lah. Oke, selanjutnya yaitu ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang A itu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Benar. Dengan ilmu manusia itu memiliki derajat yang sungguh luar biasa ya. Maksudnya dibandingkan sama makhluk-makhluk lain, alhamdulillahnya manusia itu kan diciptakan untuk bisa berpikir, dan kita akhirnya selalu belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lah. Itu kemuliaannya ya. Terus yang B itu ada mengangkat derajat seorang manusia. Benar, zaman sekarang manusia itu kalau ilmunya tinggi, derajatnya luar biasa, ya kan? Sangat disanjung banyak orang, apalagi di tahun-tahun sekarang, di tahun-tahun yang pendidikan itu sangat penting. Terus yang C itu ada warisan para nabi. Iya benar. Ilmu agama itu kita itu kan dapatnya kan warisannya dari Nabi. Manusia seperti kita yang turunannya itu kita memang harus mempelajarinya lah. Sebagai muslim juga, untuk orang muslim penting sekali. Dan ilmu adalah imannya amal. Benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum
ifatul liyatafaqahum fil dini waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Selanjutnya ini ada dalil tentang menuntut ilmu ya. Dalil ini yaitu dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin wajib pergi ke medan perang. Tetapi ada bagian yang harus menuntut ilmu agama agar bisa memberikan peringatan kepada kaumnya dan menjaga diri mereka sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada etika dalam menuntut ilmu. Yang A yaitu meluruskan niat. Ayo kita luruskan dulu niatnya sebelum kita memulai pembelajaran gitu. Terus yang B ada bersikap hormat terhadap guru. Penting sekali untuk siswa, murid untuk selalu hormat kepada guru, karena guru itu yang memberikan kalian ilmu. Jalanlah untuk kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Terus yang C itu ada awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengawalinya dan mengakhirinya dengan berdoa. Baik, selanjutnya ada kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang A, penuhi etika dan dalam menuntut ilmu. Terus yang B ada hindari perbuatan maksiat. Yang C ada mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan D ada memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Yang E mau mengajarkan kepada orang lain. Dan yang F itu mempelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Dan kita masuk ke yang terakhir yaitu hikmah menuntut ilmu. Yang A yaitu menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang B itu memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk di bumi, dan menjadi waris para nabi. Terus yang C itu pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.